Kita tahu panasnya sidang MK pemirsa. Jadi pertanyaan, apa yang nanti akan diputuskan di 22 April sidang MK? Apakah mempengaruhi pertemuan yang nanti akan terjadi setelah Lebaran pemirsa? Setelah puasa maksudnya pemirsa. Saya tanyakan kepada Mas Arya Bima, ini seperti apa? Karena kita nggak tahu ini apa yang dipertontonkan di sidang MK. Ngegas sekali di 03, tapi kemudian kalau nanti akhirnya diterima atau tidak diterima, pertemuan akan dipengaruhi terjadi tidak, Mas Abim? Seperti apa? Proses politiknya demikian, Caca. Jadi Pak Prabowo, Ibu Mega, ya, sama-sama ketua umum partai tahu bagaimana kontestasi pileg dan pilpres dan bagaimana sengketa pemilu itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Keduanya adalah negarawan yang tahu masing-masing posisi politiknya di mana di dalam proses pentahapan penyelesaian pemilu ini. Jadi saya melihat bahwa sekali lagi, kalau kita melihat timing pertemuan itu dalam suasana politik yang sekarang ini tahapan pemilu belum selesai ada di MK, itu dalam cara pandang kenegarawanan beliau masing-masing. Jadi saya melihat begini loh, kalau mereka itu misalnya saling ketemu, itu kan untuk menghindari salah pengertian dan untuk bisa saling memahami. Apalagi kalau nanti sikap PDI seperti kalau toh MK memutuskan seperti periode sebelumnya dalam posisi di luar kekuasaan, dalam artian kita tidak a priori terhadap kebijakan pemerintah, kita ingin menjadi oposisi yang eksis dan posisi yang memberikan bagaimana penguatan-penguatan pada program janji-janji pemerintah sebelumnya, tidak bermusuhan. Baik. Nah ini yang sebenarnya kita bangun untuk komunikasi antar tokoh itu perlu, tetapi kalau sudah komunikasi itu terjadi, pasti yang terjadi adalah saling pengertian, saling memahami posisi masing-masing untuk kedepannya itu seperti apa. Tidak kemudian saling bermusuhan, atau sebaliknya kalau tidak ketemu yang terjadi apa? Kalau sampai tidak ketemu, yang terjadi itu adalah sesuatu yang berbahaya untuk bangsa. Ya. Saling mengira-ira, saling curiga, saling menduga. Akhirnya bisa saling tuduh-menuduh dan itu tidak produktif buat bangsa ini ke depan. Nah, saya melihat bahwa statement Mbak Puan, statement Pak Hasto, bahwa pertemuan itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Satu hal yang saya sering garis bawahi, gorengan di media sosial itu adalah sesuatu yang kadang Ibu dikonotasikan tidak mau bertemu dengan Pak Prabowo. Ini tidak benar. Keduanya saya yakin akan bertemu, masing-masing akan mengetahui posisinya, dan pertemuan itu tentu didasari dengan keikhlasan, dan di dalamnya pasti ada ketulusan dan kejujuran untuk saling berbicara sebagai tokoh bangsa. Saya kira itu. Mas Andre, Bang Andre, berarti benar apapun yang terjadi di media sosial, sempat ada omongan sumir bahwa tidak mau bertemu. Pertemuan ini akan terjadi dan harus terjadi demi keguyupan bangsa, seperti itu kah? Ya, Cak. Selain guyup kan kita harus terus bekerja sama. Apalagi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan selama ini kerjasama di parlemen sangat baik. Bahkan di saat ya kita berkompetisi secara keras di pemilu 2024, kerjasama kami Partai Gerindra dan Partai Mas Bimo di parlemen terus kita jalankan. Jadi nggak ada masalah, Caca, sama sekali. Perbedaan pendapat, jadi gini, Cak, ini yang perlu kita pastikan. Perbedaan pendapat dalam pemilu itu hal yang biasa, karena ini kontestasi sekali 5 tahun. Berbeda pilihan itu hal yang biasa. Tapi setelah kontestasi, kita harus kembali bekerja sama demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Dan itu PDI dan Partai Gerindra selama ini terus bekerja sama. Bahkan di saat saya dengan Mas Bimo ini lagi berkontestasi di luar, baik Pilpres dan Pileg, tapi kerjasama kami di parlemen terus kita jalankan secara baik-baik demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Begitu, Cak. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi Caca, ya, Mas Bimo sudah menyampaikan secara terang benderang. Insya Allah demi bangsa dan negara, seluruh elit akan duduk bersama dan kita akan kawal pemerintahan baru agar
ke depan rakyat lebih sejahtera, Oke. masyarakat lebih makmur, Indonesia semakin hebat dan semakin maju. Begitu, Caca. Oke, kalau lah memang antara PDIP dan Gerindra ini memang hubungannya erat, karena kalau Bang Andre sampai sebutnya Mas Bimo ya, Pak namanya Mas Arya Bima. Oke. Ini bos saya, Mbak. Mas Bimo ini bos saya di komisi ini. Oke. Ya, Bang Hensat, sebenarnya kalau dari sisi kacamata masyarakat, ketika dua tokoh ini bertemu, itu memangkah itu yang diinginkan masyarakat, atau jangan-jangan bikin masyarakat jadi pragmatis? Ya begitulah elit kita, kadang berseteru, di luar terlihat memang berseberangan, tapi pada akhirnya ya mereka akan guyup juga, entah alasan apapun, entah untuk bangsa atau juga memang kekuasaan. Ya kalau pertandingan adalah pertandingan, Cak. Selesai pertandingan emang harus guyup lagi. Masa bertanding terus-terusan kayak Liverpool dan MU kan enggak. Itu aja kadang-kadang guyup juga tuh Liverpool sama MU. Buktinya Michael Owen aja bisa pindah ke MU. Jadi Cak, menurut saya pertemuan ini akan terjadi setelah MK. Kemudian yang kedua, setelah Pak Prabowo ditetapkan secara resmi sebagai pemenang oleh KPU. Selama ini kan baru pemenang rekapitulasi ya. Jadi pada saat ditetapkan sebagai real elected presiden terpilih, pertemuan itu akan mudah sekali terjadi. Karena juga, ya tadi Mas Bimo sudah menyampaikan tuh, ini adalah pertemuan antara presiden dengan pemenang pileg yang nantinya dalam pelaksanaan pemerintahan ini akan bahu-membahu nih. Ya. Si PDI Perjuangan sebagai pemenang pileg mengontrol jalannya eksekutif, sementara eksekutif menjalankan apa yang diinginkan oleh rakyat melalui PDI Perjuangan. Nah, satu lagi, Cak. Yang menarik juga seberapa kuat nanti PDI Perjuangan misalnya memutuskan untuk berada di luar pemerintahan. Meskipun bertemu. Ya, meskipun bertemu gitu ya. Iya. Ini pernah terjadi waktu zaman Pak SBY, waktu itu jalan tengah ada di Pak Taufik Kemas. Baik. Jadi walaupun PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tapi tetap memberikan masukan kritis dan menjadi mitra yang bagus buat Pak SBY. Nah, fungsi atau tujuan pertemuan itu bisa jadi akan seperti itu. PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tapi jadi mitra strategis buat presiden nantinya, buat Pak Prabowo. Bang Hensat terima kasih, Bang Andre terima kasih, Mas Bimo terima kasih. Kita tunggulah nanti momen pertemuan ini akan terjadi seperti apa. Semuanya. Jangan lupa juga TV One diundang. Kalau perlu ketika bertemu dua tokoh ini, kita tahu materi pembicaraan seperti apa. Harapannya gitu ya. Berarti saya juga datang dong. Iya dong. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Sesaat lagi rekan saya Ken Ana akan memberikan sejumlah informasi yang juga tak kalah menarik usai jeda berikut.